Mungkin Puan Maharani sedang meniti bui, mengambil alih suara si rambut putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam kenal, saya Sayhu Bahoui. Selamat berjumpa di kanal konten politik Lambe Politik, Lambeku Lamis, Lambemu Tipis. Ya, siapa calon presiden dari PD Perjuangan sampai saat ini masih menyita perhatian publik. Kenapa? Karena PD Perjuangan merupakan satu-satunya partai politik yang mengantongi golden ticket untuk bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri. Sementara partai-partai lain tengah sibuk berkoalisi untuk bisa memenuhi ambang batas presidential threshold 20% sehingga bisa mengajukan calon presiden. Nah, capres PD Perjuangan ini menarik. Hilalnya tampaknya sudah kelihatan dari hajatan Pekan Olahraga dan Seni di Solo, Porseni Nahdlatul Ulama di Solo. Pada acara pembukaan 17 Januari 2023, bagaimana kemudian panitia berhasil mempertemukan antara Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Ganjar Pranowo, Erick Thohir duduk berdampingan hanya diapit oleh Rois Am PBNU Miftahul Ahyar. Ini betul-betul mengisyaratkan kemesraan antara Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Bahkan ketika didaulat untuk memberikan sambutan, dua tokoh ini saling memuji satu sama lain. Ganjar Pranowo misalnya menyebutkan tentang success story dari seorang Erick Thohir, misalnya ketika memimpin Asian Games 2018. Sedangkan Erick Thohir sendiri bagaimana secara eksplisit menyebutkan bahwa dirinya dengan Ganjar itu sudah seiring. Nah, serta itu ditambahkan dengan kalimat bahwa pada dasarnya juga berbeda dalam konteks penggemar klub sepak bola. Erick Thohir mengaku sebagai penggemar Arsenal dan Ganjar Pranowo penggemar dari Manchester United. Nah, kemesraan ini belum berhenti di sini nih. Sekarang kita beralih bagaimana kemesraan antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo. Panitia yang bertajuk Jalan Sehat dalam konteks 1 tahun, 1 abad Nahdlatul Ulama, bagaimana kemudian ada jalan sehat yang mempertontonkan kemesraan antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani. Ini luar biasa. Sejatinya kalau kita merekam hubungan kemesraan antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani ini sudah terlihat dari 3 bulan sebelumnya. Ada 3 peristiwa yang setidaknya menunjukkan kedekatan kemesraan antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo. Pertama, ketika ada acara Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada November 2022. Ketika itu kemudian ada pertemuan antara Ganjar dengan Puan. Setelah itu ketika ada acara hajatan resepsi pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang dengan Erina. Saat itu bagaimana Ganjar Pranowo mempertontonkan dengan mengunggah video ketika dia menyambut Puan Maharani di sebuah bandara. Nah yang ketiga, yaitu di dalam pertemuan Porseni Nahdlatul Ulama. Sejatinya publik pernah dihebohkan dengan hubungan keretakan antara Ganjar dengan Puan. Kalau kita meretas perjalanannya misalnya pada awal Januari 2022. Nah ketika di acara Manado, di sebuah acara internal PDIP pada bulan Februari 2022, bagaimana kemudian Puan mengungkapkan keluhannya. Puan kesal bagaimana ada seorang kader PDI Perjuangan yang menjadi gubernur kepala daerah ketika kedatangan ketua DPR dalam hal ini adalah Puan Maharani tidak menyambutnya.
Ini bahkan Puan mengibaratkan dengan sebuah baju. Bagaimana kalau misalnya seorang itu harus pas dengan ukuran bajunya. Kalau misalnya ukuran S ya S, kalau ukurannya M ya M, kalau ukurannya large ya large. Supaya apa? Supaya ya tidak terlalu longgar, tidak terlalu ketat. Ini supaya orang tahu diri, jangan sampai teman makan teman. Bayangin sampai mengucapkan kalimat jangan sampai teman makan teman. Ini sangat keras. Nah, kemudian fakta lain pada bulan Mei 2022. Di acara internal PDI Perjuangan juga di Jawa Tengah malah ini. Bagaimana kemudian PDI Perjuangan mengumpulkan semua kepala daerah dan wakilnya di Semarang, tetapi minus Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo nggak diundang. Ketua DPW PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, malah menegaskan memang mengakui tidak mengundang Ganjar karena Ganjar berambisi maju sebagai Capres 2024. Pinter yo pinter, ning ojo keminter, bahasanya begitu. Keras juga waktu itu. Nah, coba kita lihat dari pidato politik Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat memberikan sambutan di acara Rakernas 21 Juni 2022. Bagaimana Megawati dengan suara lantang kemudian mengancam siapa kader PDI Perjuangan yang main manuver 2 kaki, 3 kaki, silakan keluar deh. Sontak para pengamat politik mengalamatkan bahwa ini ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Ya, itulah perjalanan bagaimana keretakan ketidakharmonisan antara hubungan Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani. Tetapi kita melihatnya sekarang ke depan bahwa sudah ada kemesraan yang terjalin antara Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, minimal dari 3 peristiwa yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang dari elektabilitas survei masing-masing tokoh ini antara Ganjar Pranowo, Erick Thohir dengan Ganjar Pranowo, Puan Maharani. Kita melihat misalnya dari hasil riset politik algoritma menyebutkan pasangan Ganjar Erick ini bisa mencapai 34,5%. Lembaga survei dari Election Survey, INES, kalau pasangan Ganjar dengan Puan Maharani elektabilitasnya mencapai 21,6%. Dari Indoriset itu Ganjar Erick elektabilitasnya 37,5%. Dengan lembaga survei Median, duet antara Ganjar Puan itu elektabilitasnya 16,5%. Dari Poltreking Indonesia, elektabilitas Ganjar Puan 26,4% dan pasangan Ganjar Erick 33,1%. Saya mencoba menganalisis dari bagaimana kemudian reportnya kita simulasi antara Ganjar Erick dengan Ganjar Puan. Nah, dari survei beberapa lembaga yang saya sebutkan tadi, memang kelihatan bahwa pasangan Ganjar Erick lebih mengungguli dibandingkan dengan pasangan Ganjar Puan. Nah, sejatinya bagaimana elektabilitas ini mempengaruhi PDI Perjuangan untuk menetapkan siapa calon presidennya masih berada di tangan Megawati. Tapi kalau kemudian kita berkaca dari sejauh mana Megawati Soekarno Putri mempercayai tentang hasil survei. 2 pelajaran penting yang diambil PDI Perjuangan adalah pada Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta. Pada Pilkada Jawa Tengah 2013 misalnya, ketika Ganjar Pranowo diusung oleh PDI Perjuangan, elektabilitasnya itu hanya sekitar 7%. Sementara penantangnya saat itu petahana Bibit Waluyo elektabilitasnya jauh lebih dari 39%. Kemudian kita mencoba merujuk dari pelaksanaan Pilkada Jakarta.
pasangan yang didukung oleh PD Perjuangan, Jokowi dan Basuki Cahayapurnama. Saat itu elektabilitasnya hanya berkisar sekitar belasan persen. Nah, sementara pasangan petahana Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli itu sudah 43%. Kendati dalam perjalanannya kemudian merangkak naik, hanya posisinya waktu itu tetap berada di bawah elektabilitas Fauzi Bowo dan Nahrawi. Nah, kalau kemudian elektabilitas ini tidak menjadi rujukan, sangat boleh jadi bahwa kemudian Megawati mempertimbangkan strategi lain untuk menentukan siapa capres dan cawapresnya. Nah, kita menunggu nih, nanti siapa capres dan cawapres yang diusung PDI Perjuangan. Apakah Ganjar Erik, apakah Ganjar Puan? Dengan segala probabilitasnya, sejauh ini belum pernah ada yang meraih success story di dalam konteks Pilpres. Yang bertarung adalah kalangan internal, yang diajukan adalah kalangan internal. Ganjar Pranowo dan Puan Maharani merupakan dua-duanya kader internal PDI Perjuangan. Apakah kemudian kalau mengajukan Ganjar Puan maka kemudian PDIP tidak menjalin koalisi dengan partai lain, kita belum tahu. Tetapi sejarah membuktikan sejauh ini partai apapun untuk bisa menang dalam kontestasi Pilpres selalu berkoalisi dengan partai lain. Nah, bagaimana dengan pasangan Ganjar Pranowo Erick Thohir? Nah, kalau pasangan Ganjar Erick Thohir ini bisa jadi berkoalisi dengan partai lain. PDIP akan mencoba mencari pasangan koalisi partai lain. Kita belum tahu persis. Tetapi dalam politik lagi-lagi pasangan seideal apapun antara capres dan cawapres tetap memerlukan namanya bohir. Bohir politik itu tetap penting karena bagaimanapun logistik pemilu dalam kontestasi Pileg maupun Pilpres sangat penting. Nah, terakhir saya mencoba bersenandung. Mungkin Puan Maharani sedang meniti bui, mengambil alih suara si rambut putih. Semua itu sungguh aku tiada tahu. Salah aku juga belum sempat bertanya kepada Bu Mega, sang pemilik karisma. Ya, begitulah. Jadi bagaimana di kantong Megawati sekarang nama capres dan cawapres sudah ada, tinggal bagaimana diumumkan ke publik pada tanggal 1 Juni 2023 mendatang. Kita semua bersabar, semoga siapapun capres ke depan bisa memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambi kulamis, lambi mutipis. Terima kasih.